Mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, diduga memaksa bawahannya di Kementerian Pertanian, Kementan, menyetor $4.000 Amerika sampai $10.000 Amerika per bulan. Para ASN diancam dimutasi bila tidak melakukan hal tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers penahanan SYL di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 13 Oktober 2023, seperti dilansir Detik.com, kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran berlangsung pada tahun 2020 sampai 2023, kata Alex. SYL memerintahkan Sekjen Kementan Kasdi Subayono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta melakukan penarikan uang tersebut. Uang diserahkan tunai maupun melalui transfer bank. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa, ujar Alex. Alex menjelaskan bentuk paksaan yang dilakukan SYL saat memerintahkan pemungutan uang terhadap ASN itu. Para ASN diancam akan dimutasi hingga difungsionalkan. Terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian, di antaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional, ujar Alex. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SYL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian, sambung Alex. SYL dijerat dengan pasal pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi. Alex mengungkap SYL membuat kebijakan personal di lingkungan Kementan untuk melakukan pemungutan hingga menerima setoran dari para ASN. Uang yang diterima SYL itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. SYL dijerat dengan pasal pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi. Alex mengungkap SYL membuat kebijakan personal di lingkungan Kementan untuk melakukan pemungutan hingga menerima setoran dari para ASN. Uang yang diterima SYL itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. KPK menyebut SYL juga menentukan besaran, uang bulanan, dari para eselon 1 tersebut. Alex menyebut kisaran uang yang diminta SYL dari para eselon 1 adalah $4.000 Amerika hingga $10.000 Amerika tiap bulan. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang sudah ditentukan SYL, jelas Alex. Dengan kisaran nilai $4.000 hingga $10.000 Amerika, imbuh Alex. KPK menyebut Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta adalah orang kepercayaan SYL. Keduanya dipandang representasi SYL di mata para pejabat eselon 1 Kementan. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan SYL, dilakukan rutin setiap bulannya, ucap Alex. Alex menuturkan SYL juga menentukan uang bulanan itu dalam pecahan mata uang asing. Sementara itu video penangkapan paksa Syahrul Yassin Limpo viral di media sosial. Seperti video yang diunggah oleh akun Twitter Kompas TV, mengunggah status, inilah kedatangan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo ke KPK, Kamis, 12 Oktober 2023. Syahrul datang dengan tangan terikat, dan dikawal sejumlah penyidik KPK. Pertanian Kementan Muhammad Hatta berperan mengumpulkan uang dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo. Dan disebut modus korupsi ex-Menteri Pertanian ini adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah $4.000 hingga $10.000 Amerika Serikat atau berkisar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 diinformasikan kurang lebih sekitar 13,9 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan sudah ada di gedung KPK untuk menginformasikan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo. Asri, laporan Anda. Asri, Anda dengar suara saya, Asri? Ya, Livi, saya baru bisa mendengar suara Anda. Ya, ini Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di gedung KPK, betul ya? Ini menggunakan topi hitam, jaket hitam.
Betul, tadi tiba sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Tadi tiba sempat ke belakang bagian KPK dulu seperti itu, lalu ke bagian depan dan turun, lalu langsung naik untuk kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK. Saat ini memang kami belum mendapatkan rilis resmi dari pihak KPK terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo, sehingga kami belum mengetahui dari mana Syahrul dijemput, kemudian apakah betul ini memang penjemputan paksa dan apa yang dipertimbangkan oleh KPK hingga akhirnya untuk memutuskan bisa menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Karena kalau kita ketahui seharusnya memang Syahrul Yassin Limpo ini diperiksa kemarin Rabu waktu tanggal 11 Oktober 2023 bertepatan juga dengan konferensi pers dari KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun karena ada alasan ataupun juga berhalangan karena harus menjenguk atau membesuk ibunya di Makassar, maka dari itu Syahrul Yassin Limpo ini mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada KPK begitu, dan rencananya memang dilakukan besok siang Jumat 13 Oktober 2023. Namun Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.